menghadiri hari jadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. KKP lantik Irjen baru. Kerjasama KKP dengan LAPAN dan BPPT. KKP bangun 1068 kapal perikanan. KKP pulangkan 6 nelayan saum laki dari Australia. Halo pemirsa, senang sekali saya Pamela Damayanti kembali hadir untuk Anda, menyajikan informasi sepekan tentang kelautan dan perikanan. Dari Studio 1 KKP News, inilah KKP News Report selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendukung peran akademisi hidupkan sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap akademisi dapat memperkenalkan pentingnya keberlanjutan perikanan bagi masyarakat. Peran akademisi dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan menjadi salah satu topik yang dibahas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam acara Milad ke-52 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu 19 April 2017. Menteri Susi mengatakan, pencurian ikan yang telah terjadi beberapa tahun lalu dinilai telah menciptakan penurunan sumber daya perikanan Indonesia. Beberapa langkah ditempuh untuk memberantas pencurian ikan. Menteri Susi menginginkan adanya peran akademisi dalam menjaga kedaulatan lautnya. Ia pun menaruh harapan besar kepada perguruan tinggi agar dapat memperkenalkan pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan kepada masyarakat. Menutup dialognya, Menteri Susi berharap dengan kebijakan yang sudah dibuat, masyarakat dapat lebih mencintai perikanan. Ia pun menginginkan jurusan perikanan di Universitas Muhammadiyah yang sudah ditutup dapat dibuka kembali. Dalam acara yang menghadirkan lebih dari 700 orang tersebut, juga dilakukan peresmian Gedung J Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Turut hadir Sekretaris Jenderal KKP Rifki Effendi Hardianto, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Zulfikar Mokhtar, dan jajaran pejabat pemerintah Provinsi Kabupaten Banyumas. Untuk mengkampanyekan, memasyarakatkan, mensosialisasikan polisi pemerintah dan apa yang telah pemerintah lakukan selama 2,5 tahun ini dan seterusnya, dan rencana-rencana pemerintah membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, menjadikan laut masa depan bangsa. Jadi disinilah yang tentu saya punya kewajiban untuk melakukan keliling ke kampus-kampus, memenuhi undangan-undangan dan menyampaikan supaya generasi muda juga tahu visinya pemerintah seperti apa, status kita ini sekarang di mana. Saya berharap nanti pendidikan tinggi juga akan memprioritaskan pendidikan kelautan dan perikanan. Kalau itu sudah tercermin, berarti kita yakin misi ini akan terkader kan gitu. Nah, kita berharap nanti akan ada perubahan kurikulum, kenaikan jumlah mahasiswa kelautan dan perikanan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, tim KKP News melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melantik Muhammad Yusuf sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yusuf didaulat menggantikan Anda Fauzi Miraza, Irjen sebelumnya yang telah memasuki masa pensiun. Menteri Susi melantik Muhammad Yusuf sebagai Inspektur Jenderal KKP yang baru, menggantikan Anda Fauzi Miraza yang memasuki masa pensiun pada hari Kamis 20 April 2017. Yusuf sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Menteri Susi dan Yusuf sudah pernah terlibat kerjasama dalam penjagaan good governance melalui Satgas 115. Dalam pidato pelantikan, Menteri Susi mengungkapkan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang kini menjadi salah satu andalan negaranya. Sumber daya yang harusnya membuat kita kaya sudah hampir habis dan tidak renewable dan tidak akan kembali. Tapi kita punya satu, kelautan dan perikanan. Sumber daya alam yang renewable, yang bisa terus-menerus kembali sustain dan ada keberlanjutan. Adapun Muhammad Yusuf sebagai Irjen yang baru dalam masa jabatannya
akan mengusung 4 pilar kontrol organisasi untuk diterapkan di Inspektorat Jenderal KKP. Kita inginnya, kan selama ini ada 3 pilar yang dipakai oleh Inspektorat. Satu namanya control by audit, control by report, control by system. Saya pengen sebagai control by company handling, jadi pendampingan yang melekat. Artinya pada saat ada proyek yang signifikan, yang jumlahnya besar, yang kena kepada hidup orang banyak langsung, kita berharap ada tim atau anggota inspektorat duduk di situ dalam rangka melakukan pencegahan dini agar jangan sampai ada deviasi, jangan sampai ada fraud, jangan sampai kekeliruan itu. Yusuf berterima kasih atas kepercayaan yang telah diamanahkan kepadanya dan meminta seluruh jajaran KKP merapatkan barisan untuk mencapai tujuan mensejahterakan nelayan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. KKP bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Penerbangan Antariksa bekerja sama mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat memperkuat pengawasan hingga meningkatkan produksi kelautan dan perikanan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN). Kerjasama ini dilakukan guna memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Gedung Minabahari 1, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Selasa 18 April 2017. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam rangka mendukung fasilitas program prioritas KKP, berupa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kita baru saksikan penandatanganan MOU antara BPPT dengan KKP, baik itu di masalah budidaya di kelautan maupun juga tentang masalah kapal, desain kapal. Jadi saya pikir ini memang sangat baik untuk kita bekerjasama. Sementara itu, kerjasama antara KKP dengan LAPAN meliputi pemanfaatan teknologi satelit dan penerbangan untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kami dengan teknologi yang Ibu miliki sekarang ini, pengawasannya akan lebih komprehensif di kami, sehingga seluruh perairan di Indonesia ini tidak lepas dari pengawasan yang dapat kami lakukan. Ini harapan kami, Pak. Mudah-mudahan harapan ini dapat realisasi dalam waktu dekat. Jadi untuk LAPAN ini merupakan tantangan kegiatan-kegiatan kerjasama ini, karena memang salah satu misi LAPAN selain terus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi penerbangan dan antariksa, juga meningkatkan terus layanan kami untuk pengguna. Sekretaris Jenderal KKP Rifki Effendi Hardijanto mengungkapkan, penggunaan teknologi yang tepat guna akan menjadikan kinerja lebih efektif, terutama untuk pengawasan dan budidaya ikan. Dan nanti ada timetable, ada PIC, ada yang kemudian target goal-nya 1 tahun apa, 6 bulan apa, 3 bulan apa. Supaya nggak cuma di atas kertas, diseminasinya nanti nggak ada. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat mengoptimalkan peran berbagai instansi untuk menjaga potensi sumber daya laut Indonesia, terutama dalam sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun ini akan membangun 1068 unit kapal perikanan beragam ukuran. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan dengan memperkuat armada kapal nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan anggaran sebesar 467 miliar rupiah pada tahun 2017 untuk membangun 1068 kapal perikanan guna memperkuat armada kapal nasional. Tak hanya itu, KKP juga menyediakan sebanyak 2.990 paket alat tangkap ikan dengan total anggaran 79 miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil,
serta mengoptimalkan sumber daya perikanan tangkap. Harus merevitalisasi armada kapal ini. Dan sebetulnya program ini sudah cukup lama, mulai 2010 ya. Kapal-kapal tersebut tidak akan dijual, melainkan dibagikan kepada nelayan yang membutuhkan secara gratis, sesuai data yang telah dimiliki KKP. Nelayan penerima juga akan diberikan pendampingan. Untuk menghindari kecurangan dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, KKP langsung menurunkan tim untuk pendataan ke lapangan. Proses pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tersebut menggunakan mekanisme pelelangan umum dan e-katalog. Bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Tujuannya untuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Artinya bahwa sebenarnya kita lebih cepat progresif untuk transformasi ke teknologinya. Indonesia lebih cepat. Artinya paling tidak 2-3 tahun kita sudah mapan secara desain. Kemudian memang Aceh mungkin agak berbeda, mungkin tipe desain, tapi itu mungkin di bagian atasnya saja, mungkin yang pakai kepala naga lah, seterusnya itu beda-beda desain tertentu. KKP tidak hanya fokus pada pengadaan fisik kapal, tetapi juga mempersiapkan kapasitas nelayan serta bantuan lembaga permodalan, termasuk urusan perizinan, agar bantuan kapal yang diberikan benar-benar bermanfaat, tepat guna, dan tepat sasaran. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Indonesia di Darwin, Australia, berhasil memulangkan 6 orang nelayan asal Saumlaki, Maluku. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil memulangkan 6 orang nelayan asal Saumlaki, Maluku. Mereka dipulangkan secara bertahap dan tiba di Denpasar pada tanggal 9 dan 10 April 2017. Adapun ke-6 nelayan tersebut yaitu Bram Tanewa, Ronald Nomlen, Omar, Melkainanus Victor Batmetan, Dani, dan Rizal Rahanwati. Diketahui, nelayan tersebut ditangkap oleh aparat keamanan laut Australia saat menangkap ikan di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, tepatnya di sekitar Pulau Tanimbar pada tanggal 10 Maret 2017. Sementara itu, nelayan tersebut telah dipulangkan ke Saumlaki dari Denpasar, didampingi oleh petugas dari Pangkalan PSDKP Benoa dan diperkirakan sampai di Saumlaki pada Selasa 11 April 2017. Dengan dipulangkannya 6 nelayan, maka tersisa 2 nelayan yang masih menjalani proses hukum di Darwin, Australia. Dari Jakarta, KKP News melaporkan. Demikian KKP News Report edisi kali ini. Untuk bisa menyaksikan seluruh liputan kami, Anda bisa mengunjungi channel YouTube KKP News. Partisipasi dalam bentuk like, share, komen, dan subscribe akan sangat berarti bagi kami untuk dapat terus menyajikan informasi terhangat ke hadapan Anda. Di edisi kali ini, segenap redaksi dan kru dari KKP News mengucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan hebat Indonesia. Teruslah berkarya dan menginspirasi bangsa meski dengan segala hambatan dan keterbatasan yang ada. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita. Saya Pamela Damayanti, salam bahari dan sampai jumpa.